Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita. Wabil khusus nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat serta sempat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali bermajelis di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk satu tujuan yang mulia, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Zariyat 56 Allah mengingatkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah SWT, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka barang siapa yang dalam kehidupannya mampu mengaplikasikan ibadah tersebut dengan baik, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan pahala yang besar berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 124 Allah berfirman, "Wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna nakira." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan memasukkannya ke dalam surga, dan ia tidak akan dizalimi sedikit pun. Sebaliknya, bagi siapa saja yang di dalam kehidupan dunia ini tidak beribadah kepada Allah, justru durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keadilannya orang tersebut diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 14 Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu." Barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melanggar batasan-batasan Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka
walahum khalidan fiha walahum adzabun muhin, kekal di dalamnya dan baginya adab yang sangat menghinakan. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati Allah, baginya surga. Sebaliknya, yang bermaksiat kepada Allah, maka tentu dia diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Ada yang perlu untuk kita perhatikan dengan baik, bahwa ternyata di akhirat kelak tidak semua yang beribadah itu otomatis langsung ke surga. Tidak semua yang di dunia ini banyak beribadah kepada Allah otomatis langsung ke surga. Ternyata tidak seperti itu. Allah ingatkan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 4. Allah Ta'ala, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Apakah belum sampai kepada kalian berita tentang hari kebangkitan? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk lesu, amilatun nasibah. Padahal dahulu ketika di dunia mereka ini banyak sekali ibadahnya, rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tasla naran hamiyah. Tetapi ternyata orang-orang itu dilemparkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Alhamdulillah. Ada orang yang banyak ibadahnya, berpayah-payah dalam ibadah, tapi nanti ternyata masuk ke dalam neraka. Apa penyebabnya? Tidak lain tidak bukan karena ibadahnya yang banyak tadi ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena niatnya yang keliru ketika beribadah, atau boleh jadi karena caranya yang salah dalam melaksanakan ibadah tersebut. Maka pagi hari ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji bagaimana agar ibadah kita ini dapat mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar ibadah yang kita lakukan benar-benar dapat mengantarkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada tahapan-tahapan yang perlu untuk kita pahami. Ada tahapan-tahapan yang perlu untuk kita perhatikan. Setidaknya ada 5 tahapan agar ibadah kita bisa mengantarkan kita ke surga. Yang pertama adalah tahapan yang dinamakan dengan tahapan ilmu. Tahapan ilmu pengetahuan. Dalam tahapan ini seorang hamba harus mengetahui jenis-jenis ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan dalam kaidah usul, al-aslu fil ibadah ditahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Illa ma syara'a minha Allahu wa rasuluhu, kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul.
Jadi hukum asal ibadah itu adalah tidak boleh. Hukum asal ibadah itu tidak boleh, kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, prinsip dalam ibadah adalah kita mengetahui dalil yang memerintahkannya, kemudian kita beramal di atas dalil tersebut. Contoh misalnya kita melaksanakan sholat. Kenapa kita sholat? Karena Allah perintahkan, wa aqimus shalah, dirikan sholat. Kenapa kita puasa? Karena Allah perintahkan puasa, kutiba alaikumus syiyam. Kenapa kita zakat? Allah perintahkan, wa atuz zakah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam beribadah kita harus tahu landasan yang mendasari ibadah itu, bahwa ibadah itu adalah benar-benar Allah perintahkan dan bukan dibalik. Ada orang yang keliru dalam mensikapi ibadah, sehingga mereka membuat ibadah, kemudian mencari-cari dalil untuk melegitimasi ibadah tersebut. Ini terbalik. Yang benar, mencari dalilnya dulu, landasan ibadah tersebut, lalu beramal di atas dalil itu. Jadi sekalian rahimahullah, mengetahui dalil belum cukup, belum dikategorikan sebagai mengetahui, berilmu. Namun yang dimaksud dengan berilmu adalah setelah mengetahui dalil yang memerintahkan dalam landasan ibadah itu, sampai pada tahapan memahami tata cara ibadah tersebut, paham caranya, tahu dalilnya, kemudian paham caranya. Tidak cukup kita mengetahui bahwa sholat yang diwajibkan bagi seorang muslim itu 5 kali sehari semalam, tapi wajib sampai pada tahapan mengetahui tata cara sholat yang benar, tahu rukun-rukunnya, tahu wajib-wajibnya, tahu syarat-syaratnya. Tidak cukup bagi kita mengetahui bahwasanya puasa pada bulan Ramadan itu diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tidak cukup sampai di situ. Namun kewajiban kita adalah sampai pada tahapan mengetahui puasa yang benar, mengetahui, memahami puasa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mempelajari syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, agar kemudian jangan sampai kita berpuasa lalu sudah batal dengan sendirinya tanpa kita sadari, karena kita tidak memahaminya sampai pada tahapan tersebut yang terjadi. Tidak cukup bagi kita mengetahui bahwasanya bagi laki-laki dan perempuan yang sudah balik menutup auratnya, namun sampai pada pemahaman bagaimana pakaian yang menutup aurat yang syar'i, bagaimana jilbab yang syar'i, syarat-syaratnya apa saja, sampai pada tahapan itu yang harus kita pahami dengan baik. Itu namanya tahapan ilmu. Yang kedua, tahapan yang dinamakan dengan al-azmu, tekad yang kuat. Tekad yang kuat dalam hati untuk mengamalkan ilmu yang telah dipahami tadi. Harus tumbuh dalam hati kita semangat untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada tekad yang kuat, ilmu yang banyak tadi hanya sebatas angan-angan saja, hanya sebatas pengetahuan saja. Padahal kita dituntut untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pahami itu. Maka tumbuhkan semangat dalam diri kita, semangat untuk mengamalkan ibadah. Tanamkan dalam hati kita bahwa semua yang Allah perintahkan pasti baik, semua yang Nabi perintahkan pasti baik.
Meskipun kadang kebaikan itu nggak langsung kita tahu. Seringnya kebaikan itu kita baru ngeh setelah diamalkan. Dan tanamkan dalam diri kita bahwa semua yang dilarang Allah itu buruk. Semua yang dilarang Nabi itu buruk. Meskipun keburukan itu kadang-kadang tidak langsung kita ketahui. Bahkan mungkin kita tidak pernah tahu hikmahnya apa. Yang jelas sikap seorang muslim, kalau ada perintah Allah pasti baik, kalau ada larangan Allah pasti buruk. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau jujur dengan diri kita masing-masing, sebenarnya ibadah yang sudah kita tahu itu banyak. Sebenarnya ibadah yang sudah kita tahu itu banyak. Namun realitanya yang mampu kita kerjakan sedikit. Ya benar? Yang sudah kita tahu banyak, tapi yang mampu kita kerjakan sedikit. Dan sadarilah, dari sedikit yang kita kerjakan itu akan lebih sedikit lagi yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sing tadi berkata banyak. Sholat jamaah pertama ini apa? Berapa kali lipat? 27. Ngertas kan? Sudah tahu. Tapi yang kemudian ringan untuk datang ke masjid ketika adzan berkumandang sedikit. Ya. Menutup aurat sudah tahu kalau diwajibkan ya? Tahu. Betapa banyak saudari kita yang dengan santainya membuka aurat. Kadang-kadang juga termasuk dalam hal muamalah. Makan bisa sejak masih TK atau bahkan PAUD, kita itu selalu diajari oleh guru makan dengan tangan. Tapi banyak itu benar tidak ya? Sudah paham kan makan dengan tangan? Tapi ternyata banyak juga sudah tua makan dengan tangan. Padahal Nabi mengatakan, ya ulah kul biyani washrab biyani, fa inna syaitana ya'kulu bishimali ya'kulu wa yashrabu bishimali. Wahai anak kecil, apalagi yang besar, makan dan minum dengan tangan kanan. Sebab setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Itu sudah kita tahu. Tinggal bagaimana kita mengamalkan. Kenapa kita lemah untuk mengamalkan? Karena belum tumbuh semangat dalam diri kita. Ini yang perlu kita tumbuhkan ya mas. Semangat untuk mengamalkan setiap perintah Allah dan semangat untuk menumbuhkan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh bahwa tinggi rendahnya derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh banyak dan sedikitnya pahala yang kita tabur ketika di dunia. Maka semangat. Tahapan yang ketiga, setelah berilmu, kemudian tumbuhkan semangat dalam diri kita. Mungkin tambahan sedikit tentang semangat ini. Nabi kita pernah bersabda, "Ikhlis ala man yanfa'u, ikhlis ala ma yanfa'u, wasta'in billah wa la ta'jis." Bersemangatlah terhadap apa-apa yang membuat manfaat untukmu. Bersemangatlah dalam setiap kemanfaatan. Minta tolong pada Allah dan jangan lemah. Karena nyuruh sewu, kadang-kadang kita ini lemah dalam beribadah, lemah luntur semangat kita karena godaan dan cobaan. Kadang karena itu kita muncul lemah itu. Karena syaitan nggak pernah senang ada orang yang taat. Kadang muncul tuh suara-suara yang melemahkan kita. Mungkin kita pernah mendengar. Kita ini baru mau rajin ke masjid, berjamaah. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar. Tapi ada orang yang nyeletuk, kamu ini sok suci, sok ada yang pakai ibu-ibu pakai jilbab untuk sempurna, dibilang
sok Islami. Untuk kadang-kadang ada ucapan seperti itu, lalu kita lemah dalam mengamalkannya. Jangan. Ihris ala ma yanfa'u. Semangat untuk bermanfaat. Kalau ada yang bilang seperti itu, cukup katakan dalam batin kita masing-masing. Kalau balaslah ucapan itu. Ya, kalau saya sok Islami, jenengan sok kafir. Kalau saya sok suci, jenengan sok najis. Pilih putih. Pilih sok suci apa sok najis? Kadang-kadang saya teringat di pengalaman pribadi saya. Dulu saya pernah membaca hadis bahwasanya laki-laki itu, kata Nabi, khusyus syawariba wa awful liha, potong kumis dan pelihara jenggot. Itu sunnah Nabi. Nabi perintahkan, artinya apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan ya rugi. Kita kan begitu. Kan begitu. Saya baca hadis itu. Apalagi ada ujian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, Subhanalladzi ajmala ar-rijala bil-liha. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah yang telah membuat laki-laki itu bangga dengan jenggotnya. Ini bukan kata saya, kata Aisyah. Subhanallah. Jadi seamalkan dulu saya pelihara jenggot. Terus ada di kampung saya, ada yang nyeletuk. Saya dipanggil terus nyeletuk. Kamu ini masih kecil, dulu tuh dari masih kecil. Kamu ini kayak kambing. Serius, saya dibilang begitu. Kamu kayak kambing. Padahal saya hanya ingin mengamalkan sunnah. Saya bilang apa sama orang itu? Kebetulan perempuan, Pak, kambing itu berjenggot, Pak. Tadi anjing tidak. Terus diam. Maka saya gini, kalau Anda belum mau mengamalkan, minimal tenang. Tidak usah mengomentari orang yang mau mengamalkan sunnah. Kadang-kadang kan orang kurang kaya. Ada orang berbuat baik, ada orang yang sunnah malah di komentari yang tidak baik. Yang ketiga, tahapan amal. Setelah berilmu, tumbuhkan semangat dalam diri untuk mengamalkan ilmu itu. Yang ketiga adalah tahapan ketika beramal. Ketika beramal ibadah itu. Nah, ini sangat urgen sekali. Bahwa ketika kita beramal ibadah, ada dua hal yang harus kita jaga. Yang oleh para ulama, dua hal ini dinamakan dengan syurutu sihhatil ibadah. Syarat sahnya ibadah. Ibadah tidak akan sah tanpa dua hal ini. Yaitu yang pertama, ikhlasun niat, niatnya ikhlas. Yang kedua, mutaba'atun Nabi, mengikut contoh Nabi, mengikut tata cara yang Nabi ajarkan. Dua hal ini harus ada dalam sekalian. Pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh ada tendensi lain selain mengharapkan ridha Allah. Surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah menyebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Mereka itu tidak diperintah kecuali hanya untuk beribadah dengan ikhlas. Harus ikhlas. Tidak boleh ada tendensi lain selain mengharapkan pahala dari Allah ketika ibadah apapun. Kemudian yang kedua adalah caranya. Cara melaksanakan ibadah itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan dan tidak ada contohnya dari kami, dia tertolak. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan yang sangat menarik. Beliau mengatakan, innal amal, sesungguhnya amalan itu idza kana khalisan
lam yakun sawaban lam yuqbal. Wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Amal ibadah itu jika dilakukan dengan ikhlas tapi caranya salah, enggak diterima. Dan jika dilakukan dengan benar, caranya benar, tapi niatnya tidak ikhlas, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai dia kerjakan dengan ikhlas dan benar. Al-khalisu ayyakuna lillah wa shawabu ayyakuna ala sunnah. Ikhlas itu artinya hanya karena Allah, benar artinya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membacakan ayat terakhir dari surat Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia melakukan amalan yang saleh, amalan yang benar. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensekutukan Allah dalam ibadahnya tersebut. Jadi dua hal ini harus kita perhatikan dengan baik. Niatnya ikhlas, caranya benar. Contoh misalnya, ada orang melaksanakan sholat subuh. Ustaz, sholat subuh itu kan kita baru bangun tidur, seger, sehat, udara juga belum tercemar. Saya ingin sholat subuh 4 rakaat, ikhlas. Boleh nggak? Ikhlas bu? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tidak sesuai sunnah. Sunnahnya berapa? Ada sebaliknya. Ini orang sudah membaca buku sifat sholat Nabi dari takbir sampai salam, sudah dibaca, sudah apal. Tapi pas sholat dia itu pengen dilihat karena dia di rumah mertuanya, karena ingin dilihat oleh orang. Caranya benar, cuma niatnya karena ingin dilihat oleh orang. Boleh kan? Kenapa? Karena tidak ikhlas. Ini perlu diperhatikan. Dahulu ada seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau ini setelah sholat subuh melihat ada jamaah yang sholat pagi. Mengaku sholat subuh terus sholat pagi beberapa rakaat. Maka dia menegur, jangan lakukan ini. Jangan jadi mengatakan, wahai Sa'id, apakah kami akan diazab oleh Allah gara-gara sholat? Pertanyaannya apa benar? Masa Allah akan diazab gara-gara kita sholat? Tapi kata saya, dulu saya apa? Enggak. Allah tidak akan mengazabmu karena sholatmu, tapi Allah mengazabmu karena kesalahanmu, menyelisihi sunnah. Wong ora perintah sholat sunnah setelah subuh, kok malah dari sholat setelah subuh. Paham? Paham ya? Bukan karena sholatnya, bukan, tapi karena itu gak sesuai dengan sunnahnya, itu yang dilarang. Tiga tahapan. Pertama tadi apa? Tahapan pertama ikhlas. Ilmu. Kedua, semangat. Azmu. Ketiga, amal. Sekarang tahapan yang keempat. Tahapan yang dinamakan dengan al-qabul, penerimaan. Tahapan al-qabul, tahapan penerimaan. Setelah kita selesai dari ibadah jemaah sekalian, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada kita, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seorang hamba sekecil apapun.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil biji zarah sekalipun, dia akan mendapatkan balasannya dari Allah. Apalagi yang lebih besar dari zarah. Zarah itu apa? Balon itu adalah jenengan di rumah gede. Awan-awan matahari sering ini menembus dalam rumah. Ada cahaya, ya ada debu yang mabur gitu, yang kelihatan di cahaya itu zarah itu. Cilik. Kebaikan sekecil itu pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perhatian kita agar ibadah itu diterima oleh Allah hendaknya lebih besar daripada amal itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kunu liqabulil ibadah asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Atau kunu liqabulil amal asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kamu orang yang memperhatikan penerimaan amal itu lebih besar. Perhatianmu terhadap amal agar diterima itu lebih besar daripada amal itu sendiri. Makanya setelah kita beribadah, apa yang perlu kita kerjakan? Berdoa kepada Allah. Kita mengadakan perdoaan kita, meminta pada Allah agar ibadah kita terima oleh Allah. Seperti yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau selesai dari membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar, Zat yang Maha mengetahui. Setelah ibadah, Bapak Ibu, jangan ujub, jangan bangga dengan diri kita. Apabila kita kabur, merendahkan orang lain, tapi kita menundukkan tangan berdoa kepada Allah. Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah salat kami. Ya Allah, terimalah sedekah kami. Ya Allah, terimalah zakat kami. Apapun ibadah kita, berdoa kepada Allah. Ya Allah, terimalah dari kami. Ini tahapan yang keempat. Tahapan yang kelima, yang terakhir. Tahapan yang dinamakan dengan as-salamatu wal rujhan. Selamat dan utuh. Maksudnya apa? Kita berharap agar pahala yang telah kita kumpulkan itu selamat, tidak berkurang, utuh. Tidak berkurang dan tetap utuh. Karena jemaah sekalian, ternyata pahala itu bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Pahala itu bisa berkurang, bahkan bisa hilang, terhapus gara-gara perbuatan tidak sendiri. Waliyadzubillah. Maka hati-hati. Di antara perkara-perkara yang dapat menghilangkan dan mengurangi pahala. Contohnya, pertama, perbuatan syirik kepada Allah. Surat Az-Zumar 65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan orang-orang sebelum engkau. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Kalau kamu berbuat syirik, akan terhapus semua amal-amalmu. Na'udzubillah. Meskipun kita sudah capek-capek menumpuk pahala, tapi kalau endingnya syirik pada Allah, terhapus pahala. Alhamdulillah. Syirik itu apa? Mensekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, mempersembahkan ibadah untuk selain Allah. Yang kedua, amalan yang dapat mengurangi pahala. Perbuatan riya, beramal karena ingin dipuji.
Dalam diskusi Allah berfirman, ini aghna 'anil syuraka. Aku kata Allah tidak butuh sekutu-sekutu. Maka barang siapa yang beribadah dengan mensekutukanku, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Amal ibadah hanya karena ingin dilihat oleh orang. Amal ibadah hanya karena ingin didengar oleh orang. Maka ibadahnya dia kerjakan itu hilang. Ibadah itu tidak semuanya yang dia kerjakan itu. Misalkan dia sholat zuhur ikhlas, benar. Asar ikhlas, benar. Maghrib, apanya orang ini? Dia sholatnya ingin terlihat orang, maka maghribnya top yang tidak ada pahalanya. Paham? Jadi perbedaannya kalau syirik besar tadi dengan riya. Kalau syirik besar semuanya terhapus. Kalau riya hanya satu ibadah yang dia kerjakan dengan riya ini. Contoh yang lain adalah al-man wal adab. Surah Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adab. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahalamu sendiri, sedekahmu. Dengan apa? Bil man wal adab. Man itu mengungkit-ungkit pemberian. Sedekah disebut-sebut terus, disebut-sebut terus. Atau ada memberi tapi menyakiti orang yang menerima. Ini nampel. Itu nggak ada pahala. Di antara amalan yang dapat mengurangi pahala jamaah sekalian adalah mendolimi orang lain. Mendolimi orang lain. Betul ya? Nabi kita ingatkan dalam sebuah hadis tentang orang yang pahit, orang yang bangkrut. Suatu ketika dia bertanya, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Kata Nabi. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lana wala mata. Orang yang bangkrut itu ya orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Tadinya usaha jalan, tiba-tiba pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Bangkrutlah. Kata Nabi, al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi sholati wa zakati wasiyah. Orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi, nanti di hari kiamat datang dengan pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Banyak pahala. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad sadama hada wa qadama hada wa akala mala hada wa syafaqata hada wa daraba hada. Ada 5 hal yang disebutkan. 5 hal Nabi sebutkan. 3 lewat mulut, 2 lewat anggota badan. Dosa kelima. Apa saja? Pertama, pokoknya sadama hada. Dia datang dengan dosa mencaci maki orang, menghina orang, menuduh orang. Menghina, mencaci, merendahkan orang. Waqada bahata, yang kedua, menuduh orang melakukan sesuatu padahal tidak. Kalau istilah kita memfitnah, memfitnah orang. Yang ketiga, wa'akala malahada, memakan hartanya orang. Wasyafaqata damahada, menumpahkan darahnya orang lain. Wadarabahada, dan memukul orang lain. Pahalanya banyak, tapi dia juga membawa dosa-dosa mendolimi orang. Maka kelak Allah adili dihadapnya. Bagaimana cara pengadilannya? Didatangkanlah orang-orang yang mendolimi. Si A lapor, ya Allah, orang ini dulu memukul saya. Oh, berapa pukulannya? Ya kira-kira 10 pahala. Diambillah 10 pahala sholat, kasih ke dia. Datang orang kedua, ya Allah, dia dulu mengambil harta saya, belum dikembalikan, dan saya gak maafkan. Oh, ambil pahala zakatnya, kasih ke dia. Datang orang lain, ya Allah, dulu dia telah mencaci maki saya, menuduh saya. Gak beda pahalanya lagi, kasih ke dia. Sampai pahalanya habis. Sampai pahalanya habis, dan orang-orang yang didolimi masih ada.
Akhirnya bagaimana? Endingnya karena orang-orang yang dizalimi masih ada, dosa dari orang-orang yang dia zalimi diberikan kepada orang tadi sesuai kadar kezalimannya, sehingga dia jadi orang yang banyak dosa, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Itu orang yang bangkrut. Alhamdulillah. Maka jangan sampai kita yang capek-capek ibadah, kita yang lelah-lelah ibadah, kita yang capek-capek bangun malam baca Quran, keluar uang, tapi orang lain yang dapat pahala. Karena apa? Karena kita hina dia, karena kita caci dia, karena kita zalimi dia. Ampun. Di akhirat itu jamaah sekalian, di akhirat itu nanti tidak ada yang namanya kisos. Mesti tak kapan saya ke kampung tidak boleh, tidak ada. Di akhirat itu adanya transfer pahala. Kalau bukan pahalamu buat saya, ya dosa aku buat kamu, gitu ya. Maka ini perlu untuk kita berhati-hati agar ibadah kita benar-benar dapat mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Menutup kajian kita pada pagi hari ini, saya teringat ada sebuah kisah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis tentang orang terakhir yang masuk surga, Pak. Maknanya bahwa ternyata orang yang nanti terakhir akan masuk surga itu seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Digambarkan laki-laki ini dia melewati sirat di atas neraka jahanam. Sekali-sekali dia terkena hembusan api neraka, terjebak, bangun lagi merangkak, kena sejatan api neraka lagi, jatuh lagi, sampai akhirnya dia selamat di ujung neraka, lolos dia, lolos. Nah, setelah lolos itu dia lihat ke arah neraka, dia tengok neraka dan dia bilang, Alhamdulillahilladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu, wahai neraka. Senang pol, senang sudah baru lolos dari neraka. Tiba-tiba laki-laki ini melihat ada sebuah pohon yang rindang. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, pohon itu sangat rindang, bolehkah engkau dekatkan aku ke pohon itu, dan aku berjanji gak akan minta apa-apa lagi. Nah, kan pohonnya telah untuk kue ketiga sejuk, maka didekatkan ke pohon itu. Dia pun berteduh, ternyata ada mata air yang jernih, ya. Tiba-tiba dia melihat ada pohon yang kedua yang lebih besar dan lebih rindang. Maka dia pun minta lagi, ya Allah, pohon itu lebih besar, bolehkah engkau dekatkan aku ke pohon yang kedua itu, dan aku berjanji gak minta apa-apa lagi. Selalu bilang begitu. Maka didekatkanlah dia ke pohon yang kedua, lebih besar, lebih rindang, lebih sejuk, lebih jernih. Ternyata tiba-tiba dia melihat ada pohon yang ketiga, lebih besar lagi, lebih rindang lagi, lebih indah. Minta lagi, ya Allah, bolehkah aku dekatkan aku di pohon yang ketiga itu, dan aku berjanji tidak akan minta apa-apa lagi. Dia bilang gitu terus ini, apa ini, sampai dia dekatkan di pohon yang ketiga. Baru saja dia bersantai-santai di pohon yang ketiga itu, dia mendengar ada suara orang yang bergembira, dia tertawa, karena ternyata pohon yang ketiga ini di samping surga, di samping surga. Maka hamba ini dia bilang lagi sama Allah, ya Allah, ini benar-benar terakhir. Bolehkah engkau masukkan aku ke surga? Bolehkah engkau masukkan aku ke surga? Ya, Allah tertawa pada hari itu. Nabi tertawa saat menceritakan hadis ini, dan sahabat yang melihatkan juga tertawa. Maka hamba tadi dimasukkanlah ke dalam surga. Baru masuk pintu surga ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, baru masuk, disambut oleh dua orang bidadari. Langsung disambut oleh dua bidadari dengan mengucapkan sebuah kalimat yang boleh jadi kalimat itu belum pernah diucapkan ibu-ibu di luar pada suaminya.
Apa kata bidadari ini? Dua orang bidadari mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'alana laka wa ja'alaka lana. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan engkau buat kami dan menjadikan kami buat engkau. Ibu-ibu pernah bilang begitu? Nanti praktek sampai rumah ya. Bapak pulang, Alhamdulillahilladzi ja'alana laka. Lalu hamba tadi diminta oleh Allah, sal masita, mintalah yang kamu mau. Kata hamba tadi, ya Allah, apakah engkau berolok-olok? Tidak, mintalah apa yang kamu mau. Lalu hamba tadi mulai menyebut, ya Allah, saya minta ini, minta itu, minta ini, semua disebut, sampai nggak tahu minta apa lagi. Disebut semua, penuh, sampai dia nggak tahu minta apa lagi. Kata Allah, bagimu yang kau minta tadi dan 10 kali lipat. Kata hamba tadi, memang tidak ada orang yang lebih beruntung daripada saya. Padahal dia paling terakhir. Orang-orang kaum muslimin sudah duluan bersenang-senang ya, sebelum dia. Apakah itu kita? Mudah-mudahan kita yang kekal bersama ya. Maka jangan sekalian, keindahan surga itu tidak ada yang mampu membayangkannya. Sampai kadang-kadang kalian berdoa mimpi. Saya jadi teringat senior kami dulu waktu di Madinah. Itu ada yang mimpi itu mimpi kiamat. Mimpi itu kiamat. Jadi di Madinah itu, di Universitas Islam Madinah, itu asramanya itu macam-macam. Ada yang tingkat 3, ada yang tingkat 4, ada yang tingkat 5. Ya, sedangkan saya itu selalu tingkat 1, tidak pernah tingkat 2. Nah ini kisahnya ada orang yang di lantai 2, tidurnya itu di balkon, di belakang kamar pada balkon. Tidur di situ dia. Pas tidur mimpi kiamat. Mimpi kiamat terjadi. Nah, terus dia dalam mimpi itu manusia dikumpulkan di sebuah tempat, lalu dipanggil satu persatu untuk menuju surga atau neraka naik bis. Karena di kampus kami itu ada bis banyak. Di lapangan di halte itu kejadian ngantar dari kampus ke Masjid Nabawi PP gratis. Itu mimpi dia. Mimpi dikumpulkan di tempat yang lapang, dipanggil masuk bis untuk ke neraka atau ke surga. Sampai fulan neraka naik bis nomor ini. Si fulan naik ke surga lewat bis ini, sampai sebut nama dia. Nama dia sebut ahli surga. Alhamdulillah dari surga masuk bis nomor 35. Naik bis nomor 35. Dengan dia naik, saking gembiranya ahli surga kan, dia nyari bis masuk dia. Sudah penuh ditutup bisnya, jalan. Di jalan itu ada pelang. Surga sekian kilometer. Kalau kita dari Madinah ke Mekah itu kan begitu. Mekah 400 kilo, Mekah 200 kilo gitu kan. Ini sama dia begitu. Surga 400 kilo, surga semakin dekat. Ternyata sudah dilewati. Surga dilewati. Surga dilewati. Ganti neraka sekian 200 kilo lagi. Kaget ini. Pak supir, ini bis mau kemana? Kata supirnya, ini bis ke neraka. Ini bis ke neraka. Kata dia, Pak supir, saya ahli surga. Kata supirnya, kamu naik bis ke berapa? 35. Ini bis 53. Ini bis 53. Bis 53 ini ke neraka. Kalau kita turunkan saya, kembali atas saya ke surga. Kata supirnya, tidak bisa. Ini bis sudah diprogram, hanya akan berhenti sampai neraka, baru dibuka. Panik, kan dia panik, ada emergency door, ya kan? Pintu emergency yang dipukul, ya kan? Dia pukul kaca, dia lompat. Ternyata teman sekalian, dia bangun di rumah sakit. Rupanya dia itu dengan lanjut bulan tidur tadi mimpi, pas lompat itu lompat beneran dia. Lompat beneran. Jadi teman-temannya yang menjenguk dia di rumah sakit itu pulang dari kamar menjenguk itu senyum-senyum gitu. Senyumnya karena ceritanya. Subhanallah, sampai begitu ya. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintah Allah, menjadi orang-orang Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil alamin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi muhyil majidah ya dzal jalali ikram. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Bapak Ibu jamaah pengawasan Sabtu pagi yang dirahmati, Pasnya dari Ustaz Dr. Haji Raji Abdul Musa LCMH yang baru mendet bangsal tahapan ibadah yang diberkati dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sampai diperbaiki juga saya mendet hikmah yang ini dengan insyaallah sakit kita tidak akan menjadi panggilan kita setiap insyaallah. Bapak Ibu dan seluruh jamaah rahimahullah, acara yang saya singgung dengan keluarga saya utawi pemenangan dengan sepisan imat panjenengan wonten pengawasan satu yang menika makmal kalih yuta 911.000 rupiah, 2.910.000 rupiah. Alhamdulillah. Untuk tahun lalu ini agenda kali jadwal pengawasan Sabtu pagi, Sabtu siang, minangka putaran ingkang kaping 23, Sabtu kliwon tanggal gangsal Maret tahun 2023, insyaallah mapan wonten ing Masjid Al Hidayah Padukuhan Siono Kidul. Sampun kesederhan Bapak Ibu jamaah, antara-antaripun Bali Dikmen, kantor Bali Dikmen sakitipun mergi jalan-jalan saya menisiaran tentang mengikul watawis kali atas meter sampun dumugi utawi prosekawan sak wetan batas kota menika belok mengikul nanti kali atas meter tentang belok berdiri dari arah ngetan ya sampun dumugi lokasipun maten menika menawi tinggalipun saking iring rel dalam Jogja Bonsari ingkang silana mrikat sampun akeh ing sami teksa utawi reli bendel reli menghibur sampun insyaallah nanti wonten para-para ingkang matur keamanan ugi penunjuk arah tumuju wonten Masjid Al-Hikmah insyaallah yang kembali paling tauhiyah ini menika panjenengan Ustaz Haji Solihin SPDI MA pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Al-Rahmah Papanewon. Dan kedua masyarakat agung Madura Dumateng Tunggal Bapak Lurah Bupati Bapak Haji Suhardi SPD
Kali itu di dukungan mengenai pengawasan Sabtu pagi berikut. Terbangun lalu dumateng Bapak Ibu pengurus takmir Masjid Mushola se-Kalurahan Banten yang sampun dukung mengenai pengawasan rutin Sabtu pagi berikut. Atau lalu tak indikon dumateng takmir Masjid Al-Iman pengguna itu jajaran pengurusipun yang sampun bisa nyawisaken apa dugi sedaya ukuranipun sehingga pengawasan Sabtu pagi ini jam menika lumampah di akan dugi dadosna amal saleh lan salihah panjenengan sedaya pikantuk itu ada yang salah ke atas yang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atur panduan dengan salah sinipun dumateng pokok bintang Mas Uki Babinsa Kalurahan Banten ingkang sampun diatur panjenenganipun penyelenggaraan pengajian Sabtu Injang menika. Ugi dumateng rekan-rekan Angkatan Muda Muhammadiyah Ugi Khotam ingkang sampun ugi diatur praktisisaken wonten pengawasan Sabtu pagi menika. Ugi dumateng Bapak Ibu organisasi otonom dari Ordo Muhammadiyah Kalurahan Banten ugi ing Gunung Kidul dengan berpilih pas tujuh rawuh wonten ing pengawasan Sabtu pagi Injang menika. Ugi rekan-rekan relawan Garda Sikap ingkang marakirisaken wonten ing Margi Mancing sebagus para jamaah lan peserta aman anggitipun rawuh ditakonen ing papan pengawasan menika. Ugi sedaya jamaah pengajian Sabtu pagi mboten saged kita pijis di kawasan rawuh istiqomah dari pengajian Sabtu pagi yang khusus dumateng mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang uji diatur menyelenggarakan pengawasan Sabtu pagi Injang menika. Ugi dumateng hamba Allah ingkang sampun paring buku zikir pagi lan petang dengan kawula sampun paringan wonten ing snack. Ugi punika dados amal saleh salehipun insyaallah saged kita ginakaken kangge zikir wonten sak dinakaken. Amin ya rabbal alamin. Ugi pikantuk itu pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Ugi derek donga pangestu dumateng jamaah sedaya kala Pak Ketua nyaos keterangan dari ranting Guru Banten menika dipun tunjuk saking pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Klaten ing TPN derek wontenipun ranting modul sesarengan kalian 9 ranting segunung kidul senasa papanipun wonten 16 namun ingkang pun tunjuk menika namung sama lebet PLN Kalurahan Banten. Menika diklat ing penuntasan para makih dijak di Japolo dan SD Al-Mujahidin Wonosari. Sebalikpun program ingkang kita lestariaken menika pengawasan Sabtu pagi menika minangka ciri khasipun pimpinan ranting Muhammadiyah Kalurahan Banten. Mugi Bapak Ibu jamaah saged nyuwun saya PSB uji program-program saya seperti tadi perkembangan dakwah umat Islam wonten Kalurahan Banten. Amin ya rabbal alamin. Ugi aturan nuwun dumateng keluarga SMK Muhammadiyah Satu Bayem wonten ing Siona yang sampun paring pambiyantu saya peliputan media wonten ing setiap pengawasan Sabtu pagi ugi paling bantuan sarana prasarana menjadi pengawasan Sabtu pagi. Uji sedaya menika dados amal saleh sedaya. Amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu mendah umat yang saged kita aturaken. Sawas dipun kemawon sasampunipun mangke pengawasan dipun usanani karena kita wonten ing jalur lalu lintas ingkang rame
Ugi ini pun satu libur akhir anu katen monggo ya saya pakai yang ini pun nyebrang dan jadi lalu lintas jalan raya sebatas ngatas-atas sebetulnya tansal aman dan mangli halaman sekitar menapa. Amin. Kita pun paling panjang umur panjang sakit derek lan tindak dari pemasangan satu izin dan berkegiatan tanti melakukan protokol kesehatan yang ketat. Amin ya rabbal alamin. Untuk Bapak Ibu kita usanani pengawasan satu jenjang menikah tanti masyarakat takmir uji doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saking gelar ini pun sampai mengawasan satu lagi dengan kita dengan dorong dan itu bila kita berkomunikasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.